Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an uqaddima lakum nafsi ismi Hasna Amelia Salsabila. Ana thalibah fi jami'ati Bajajaran fi qismil adabil arabi fil fursatil awal. Fi hadhil munasabah sa'asyraha 'ala qawaidil imla fi bab alamatu tarkiyam fil lughatil arabiyyah. Summa ismahuli an atahaddatsa bil lughatil Indonesia. Baik, mengenai tanda baca dalam bahasa Arab atau disebut juga dengan alamat tarqim fil lughatil arabiyyah. Yang pertama yaitu sejarah tanda baca dalam bahasa Arab. Pada tahun 1912 Masehi, seorang cendekiawan bernama Ahmad Zaki mencetuskan sebuah karangan mengenai tanda baca dalam bahasa Arab. Jadi, sebelum-sebelumnya bahasa Arab itu penulisan bahasa Arab tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Nah, hal ini dikarenakan tradisi orang Arab yang memang tidak menggunakan tanda baca tersebut. Orang-orang menyebutkan atau mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab berdasarkan pedoman-pedoman dari guru mereka yang belajar dari orang Arab itu sendiri, atau mungkin mereka pula yang belajar dari orang-orang Arab. Nah, namun seiring dengan berkembangnya Islam ke seluruh penjuru dunia, ketiadaan tanda baca dalam penulisan bahasa Arab menyebabkan permasalahan tersendiri. Hal ini karena terjadi beberapa kali ambiguitas makna atau tumpang tindihnya makna, dan juga susunan kalimat bahasa Arab yang sulit dipahami. Nah, balik lagi ke yang tadi, bahwa pada tahun 1912, Ahmad Zaki mencetuskan sebuah karangan yang berjudul Tanda Baca dalam Bahasa Arab. Hal ini berdasarkan hasil pengamatannya pada tulisan orang-orang Barat yang telah memiliki tanda baca yang jelas pada saat itu. Dia merasa bahwa bahasa Arab juga harus memiliki tanda baca agar maksud yang disampaikan oleh si penulis tersampaikan dengan baik. Lalu, pada para pejabat keilmuan di Kementerian Pendidikan Mesir saat itu mengadopsi sistem tanda baca tersebut dan menerapkannya pada sekolah-sekolah di Mesir. Nah, seiring perkembangan tersebut, pada tahun 1932, Komite Fasilitasi Penulisan di Majelis Linguistik Mesir memutuskan untuk menggunakan tanda baca tersebut dan kemudian disetujui oleh Departemen Pendidikan Umum. Nah, adapun fungsi utama dari tanda baca dalam bahasa Arab adalah untuk menunjukkan tanda-tanda dan petunjuk yang memberikan seni dalam penulisan dan penyusunan sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Selain itu, tanda baca tersebut juga menjadikan susunan kalimat bahasa Arab lebih mudah dipahami dan dimengerti maksudnya. Lalu, mengenai macam-macam tanda baca dalam bahasa Arab. Terdapat banyak tanda baca dalam bahasa Arab, 10 diantaranya, yaitu yang pertama, al-fasilatu atau koma yang dilambangkan dengan tanda seperti ini. Lalu juga ada al-manqutatu atau titik koma, yaitu ada titik di atas dan komanya di bawah. Lalu ada juga al-waqfatu atau titik. Ada juga an-nuqtatani atau titik dua. Lalu ada al-istifham atau tanda tanya. Ada juga at-ta'assuru atau tanda seru. Ada al-qausani atau tanda kurung. Ada alamatu tansis atau tanda kutip. Nah, ada juga asyaratu awil wasilah atau tanda hubung, dan yang terakhir ada an-nuqtu as-sulasi al-mutajawirah atau elipsis yang ditandai dengan tanda titik tiga yang berurutan. Nah, selanjutnya mengenai fungsi tanda baca dalam bahasa Arab. Sudah saya sebutkan di awal bahwa tanda baca dalam bahasa Arab terdiri dari banyak dan memiliki fungsi-fungsi tersendiri, yaitu yang pertama fungsi tanda baca titik atau al-waqfatu. Titik disebut juga dengan tanda berhenti, ditempatkan di akhir paragraf dan di akhir paragraf yang setelah kalimat yang sudah berfaedah sempurna atau jumlah mufidah. Lalu yang kedua ada an-nuqtatani atau titik dua, digunakan untuk menerangkan ucapan atau yang menyerupainya, dan di antara kalimat dan perinciannya juga untuk sebelum contoh yang memperjelas aturan. Lalu yang ketiga ada elipsis atau an-nuqtu as-sulasi al-mutajawirah. Nah, ditempatkan pada kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang dihilangkan karena satu dan lain alasan. Dan itu tiga, dan titik itu berjumlah tiga, tidak lebih, dan harus berurutan. Lalu yang keempat mengenai al-istifham atau tanda tanya. Fungsinya tanda tanya diletakkan di akhir setiap kalimat yang dimaksudkan untuk menanyakan sesuatu. Tanda tanya ini hanya dikhususkan untuk sebuah pertanyaan dan tidak boleh diletakkan dalam kalimat yang tidak bertujuan untuk menanyakan sesuatu, agar
kalimat yang disampaikan dapat dimengerti oleh yang mendengar. Lalu ada al-qausani atau tanda kurung ditempatkan di tengah perkataan dan di antara keduanya untuk menginstruksi kalimat dan kata-kata peringatan dan penjelasan. Tanda ini berbentuk seperti bulan sabit, yaitu setengah lingkaran. Nah, ada juga yang keenam, yaitu tanda kurung tegak lurus. Ditempatkan di antara kurung yang lain sebagai tambahan atau koreksi. Umumnya, digunakan untuk menyatakan bahwa terdapat kesalahan dalam naskah asli dan juga mengapit keterangan dalam kalimat penjelas. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan. Lalu yang ketujuh, ada tanda kurung khusus Al-Quran. Seperti yang biasa kita lihat dalam Al-Quran, tanda kurungnya berbeda dari tanda-tanda kurung yang lain. Hal ini biasanya digunakan untuk mengapit ayat dalam Al-Quran atau juga untuk menulis nomor ayat atau nomor surat dalam Al-Quran. Lalu ada at-ta'asuru atau tanda seru, ditempatkan di akhir setiap kalimat yang mengekspresikan emosi seperti seruan, kegembiraan, kesedihan, kecaman, ancaman, permohonan, juga ditempatkan setelah pertanyaan yang menyimpang dari tujuan aslinya atau pertanyaan yang bukan dimaksudkan untuk menanyakan sesuatu. Biasanya pertanyaan tersebut berupa sarkasme atau dimaksudkan untuk memperjelas sesuatu. Lalu yang kesembilan ada asyaratu awil wasilah atau tanda hubung. Ditempatkan di antara dua kalimat yang berkaitan. Jika kalimat pertama panjang dan kalimat keduanya tertunda. Tanda ini juga diletakkan di antara nomor dan yang dihitung jika mereka menempatkan judul di awal baris. Seperti misalnya pertama, lalu dilanjutkan, lalu diiringi dengan tanda hubung. Yang kedua diiringi dengan tanda hubung, dan seterusnya. Lalu yang ke-10 ada al-fasilatu atau koma atau tanda koma. Ditempatkan di antara kalimat-kalimat yang terdiri dari kalimat-kalimat yang mufid atau kalimat sempurna. Dan di antara kata-kata yang menyerupai sebuah kalimat dan setelah kalimat pemanggil. Dan di antara kalimat yang bertujuan untuk merinci suatu hal. Seperti contoh, setelah kalimat ya dalam bahasa Arab atau setelah kalimat hai dalam bahasa Indonesia, diiringi dengan tanda koma. Lalu juga setelah beberapa kalimat yang terdiri dari beberapa kalimat sempurna diiringi juga dengan tanda koma jika kalimat tersebut belum berhenti atau belum selesai. Nah, lalu yang terakhir yaitu al-fasilatu al-manqutatu atau titik koma. Nah, titik koma ini ditempatkan di antara kalimat panjang yang jumlahnya terdiri dari kalimat mufid. Dan di antara dua kalimat, yang pertama di mana kalimat pertama menyatakan alasan yang kedua atau sebaliknya. Kalimat kedua merupakan alasan untuk kalimat yang pertama. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.